selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Azam? Alhamdulillah sehat, Pak Adam sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Azam, saya lihat dulu biodatanya. Pak Azam merupakan guru tahfiz di SMA Al-Qasim Murid. Ya, alhamdulillah ya. Usia Pak Azam hari ini 25 tahun sebagai pengajar, sudah selama 10 tahun di Al-Qasim ya. Baik Pak Azam, kali ini kita akan saya sebagai coach, tentu saja Pak Azam sebagai coach, kita akan sama-sama untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah yang mungkin Pak Azam hari ini akan konsultasikan saja. Baik, di sini tugas saya insya Allah akan sebagai pengarah ya, untuk memfasilitasi Pak Azam agar menemukan solusi yang tepat dan juga cepat ya, efisien. Baik, mungkin Pak Azam silakan boleh disampaikan kira-kira apa masalah Pak Azam dan kira-kira apa yang didapat atau tujuan dari sesi coaching ini? Ya, sebetulnya mungkin apa yang saya rasakan hari ini memang masih umum ya, dirasakan mungkin jadi teman-teman yang merasakan tersebut. Dimana saya merasa bahwa saya agak sedikit mengalami sedikit kesulitan ketika berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang cukup bertumpuk gitu. Artinya saya agak mengalami kesulitan untuk memanage waktu melaksanakan tugas-tugas tertentu, baik itu mungkin tugas-tugas yang datang dari sekolah, tugas-tugas yang menyusun materi, tugas-tugas atau mungkin hal-hal yang di luar itu seperti tugas keperluan saya pribadi, misalkan ada tugas di kampus dan lain sebagainya, misalkan seperti itu jadi salah satu hal yang kadang saya berpikir bahwa cukup merepotkan, jadi agak sedikit struggle lah ketika menyelesaikan hal seperti itu. Nah, tujuannya tentu saya ingin berada pada fase yang dimana saya sudah lebih terbiasa menghadapi kesibukan-kesibukan itu, yang poinnya adalah dimana saya bisa memberikan satu hal yang optimal lebih baik ketika menyelesaikan tugas sekolah ataupun tugas-tugas yang lainnya, seperti itu. Begitu kurang lebih. Oke, baik Pak Azam, luar biasa ya. Baik, di sini saya mencatat beberapa yang ingin Pak Azam untuk solve gitu ya di sini, yaitu tadi poin intinya adalah ingin menjadi seorang manajemen yang lebih baik gitu ya. Intinya di sini Pak Azam mengalami beberapa masalah seperti kewalahan, juga keteteran dengan tugas-tugas tadi dari sekolah, dari kampus gitu ya. Intinya di sini Pak Azam ingin agar terbiasa dengan hal itu ya, terbiasa dengan hal itu, terbiasa dengan banyaknya tugas dengan profesi Pak Azam saat ini, dan juga ingin memberikan ya tadi ingin memberikan hasil terbaik di saat kita banyak tugas tapi tetap hasilnya kita ingin optimal seperti itu ya. Baik Pak Azam, kira-kira tadi sudah ya, tujuannya sudah saya bisa tangkap, identifikasi masalahnya juga tadi sudah kita ketahui bahwa banyaknya tugas ya dengan waktu yang terbatas tapi tugasnya banyak, dan Pak Azam ingin di sini untuk memberikan hasil yang optimal. Kira-kira menurut Pak Azam aksi apa yang akan Pak Azam ambil, yang akan Pak Azam lakukan untuk bisa sekiranya nanti bisa mencapai tujuan tersebut? Ya, sejauh ini sebetulnya beberapa hal mungkin masih jadi PR saya ya, mana memang dari kalau seperti saya mengidentifikasi diri sendiri untuk melihat bagaimana memang di momen tertentu saya agak terlalu berleha sehingga menunda beberapa tugas yang harusnya segera, misalkan harus segera selesai, tapi saya malah mengerjakan yang lain atau bahkan tidak mengerjakan hal yang seharusnya dan terbiasa menunda, kemudian ya kadang juga mungkin ada waktu-waktu yang memang saya kira agak berbentrokan dengan waktu-waktu saya dengan keluarga, misalkan seperti itu. Jadi ya memang ada hal yang terjadi seperti tadi mungkin. Nah, berkaitan dengan rencana atau mungkin langkah terdekat yang saya rasa mungkin perlu juga saya laksanakan untuk memenuhi apa yang saya tuju tadi gitu. Mungkin diantaranya akan sangat baik jika saya membuat to-do list begitu, seperti hal-hal apa saja yang memang harus saya lakukan pada satu waktu atau pada hari-hari tertentu, yang kemudian hal tersebut menjadi acuan pekerjaan saya, di mana misalkan saya tidak boleh mengerjakan hal yang lain sebelum
to-do list itu bisa terselesaikan. Atau mungkin saya melihat di media sosial belakangan ini diantaranya ada orang-orang yang memang menggunakan timer gitu. Dalam artian bukan selalu timer dihitung dengan timernya langsung, melainkan misalkan ada waktu fokus, ada waktu beristirahat, misalkan 25 menitnya digunakan untuk fokus, 5 menitnya digunakan untuk istirahat, misalkan agar tidak, karena memang kan kita seperti itu ya, karena kalau misalkan udah buka sosial media ada kayak gitu, scrolling itu kadang ya seperti kecanduan misalnya gitu ya. Jadi ya saya kira hal tersebut pun perlu dilaksanakan lah gitu. Dan juga mungkin seperti apa istilahnya, membuat skala prioritas ya, membuat skala prioritas seperti itu. Jadi salah satu hal yang mungkin saya kira memang perlu untuk saya kedepankan ya, mungkin seperti itu. Baik Pak Ajam. Di sini tadi masalahnya satu, ya sering apa yang namanya berleha-leha mungkin ya. Tapi di sini ada satu poin di mana Pak Ajam menganggap saya bisa melakukan itu lain kali gitu, karena merasa waktunya masih ada. Cuma nanti kan dampak negatifnya adalah kita mungkin tidak bisa maksimal misalkan seperti itu. Terus juga yang kedua menunda-nunda ya, tadi menunda-nunda pekerjaan, jadi bisa menunda dengan tadi. Terus tadi Pak Ajam menyampaikan ada beberapa poin yang akan dilakukan. Di sini saya mencatat 3 poinnya Pak Ajam ya. Alhamdulillah di sini ada membuat to-do list. Yang pertama di Pak Ajam jelas jam segini saya harus mengerjakan ini, jam sekian saya harus mengerjakan ini dan seterusnya. Dan itu Pak Ajam akan melakukan itu pada waktunya dan tidak akan melakukan hal lain kecuali itu sudah dilakukan kan ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ajam juga berencana untuk membuat timer atau alarm gitu ya. Timer di sini Pak Ajam nantinya akan melakukan suatu hal dengan waktu tertentu gitu ya. Dan juga di sini Pak Ajam akan membuat skala prioritas. Tentu saja skala prioritas yang termaksud di sini adalah tadi ya, sesuai dengan tujuan kita agar tugas-tugas, beban tugas kita di sekolah dan kampus itu bisa terlaksanakan, dan itu adalah skala prioritasnya gitu ya. Baik Pak Ajam, di sini sudah kita ketahui bahwa langkah yang akan diambil Pak Ajam itu adalah tadi to-do list, membuat timer dan skala prioritas. Lalu bagaimana menurut Pak Ajam untuk meyakinkan Pak Ajam bisa melakukan ini, dan kira-kira Pak Ajam targetnya untuk kita evaluasi lagi dengan rencana Pak Ajam ini kira-kira berapa waktu yang Pak Ajam perlukan? Ya, saya kira agar yakinnya tentu mungkin diantaranya tadi ya perlu ada evaluasi. Jadi saya pun akan tergerak untuk lebih memiliki keterikatan gitu ya. Kalau misalkan saya berpikir bahwa nanti bakal ada evaluasi dan sebagainya, hal yang sudah saya sampaikan tadi pun akan menjadi salah satu prioritas yang mana saya akan merasa terikat dengan itu, dan juga tentu meyakinkan diri sendiri ya dengan cara mengingat tujuan yang tadi ya, dengan tujuan hal seperti itu yang memang juga bagian dari kebutuhan, bagian dari keharusan saya gitu, agar melakukan sesuatu dengan optimal. Maka mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin terima kasih saya sampaikan sebelumnya bahwa Pak Adam juga bisa menyempatkan hari ini, dan juga waktu yang akan datang mungkin kurang lebih 1 atau 2 pekan lagi mungkin kita bisa bertemu seperti ini. Jadi ya pun saya juga berupaya untuk bertanggung jawab dengan apa yang mungkin kita diskusikan hari ini. Ya. Baik Pak Ajam, di sini kita sudah tahu bahwa kita memiliki komitmen untuk bisa merubah suatu kebiasaan tadi ya, leha-leha dan juga menunda-nunda pekerjaan agar bisa lebih on time gitu ya, tentu saja. Dan dengan langkah-langkah yang akan Pak Ajam ambil, saya rasa tadi saya sudah cukup yakin bahwa Pak Ajam bisa mencapai hal itu, bisa melakukan hal itu. Tentu saja nanti 1 atau 2 pekan ke depan sesuai dengan permintaan Pak Ajam, kita akan evaluasi apakah action tersebut bisa terlaksanakan, lalu nanti di mana kurangnya, apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, itu saja ya. Baik Pak Ajam, terima kasih. Hari ini kita sudah tahu bahwa Pak Ajam sudah menemukan solusi dan insya Allah komitmen ke depannya. Insya Allah di sini kita harus temukan rasa bertanggung jawab dan juga dedikasi tentu saja dengan pekerjaan kita. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dan saya harapkan nanti pertemuan berikutnya kita bisa menambah mengevaluasi hal-hal yang perlu saja. Kalau di sana ada solusi baru lagi, menurut Pak Ajam ada yang kurang, dalam beberapa pekan yang akan datang. Baik Pak Ajam, demikian saya sebagai
coach di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Ajam untuk berkonsultasi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran selalu. Amin. Terima kasih kembali. Baik, sekian dari saya ya. Mudah-mudahan hari ini Pak Ajam bisa melakukan hal yang akan dilakukan nanti ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Pak Adam, sehat Pak Adam? Alhamdulillah. Jadi saya ingin untuk berkonsultasi terkait ini Pak Adit, satu ada persiapan untuk lomba LS2M di tingkat guru PAI. Jadi ada tugas saya dipercaya untuk menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba tersebut. Yakni membuat puisi, cipta puisi yang nanti berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri itu saja. Mohon di sini Pak Adit, saya merasa masih kurang percaya diri gitu ya, apakah saya itu layak atau tidak, karena saya merasa masih banyak guru lain gitu ya, wakilan lain yang lebih baik dari saya seperti itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Adam atas informasinya. Insya Allah akan saya coba fasilitasi. Baik, Pak Adam rencananya akan mengikuti lomba cipta puisi bertema PAI itu ya, keagamaan itu ya. Oke, Pak, kira-kira apa capaian obrolan kita hari ini dari Pak Adam? Ya, terima kasih Pak Adit sebelumnya. Jadi saya ingin meyakinkan diri saya pribadi dan nanti saya bisa setelah ini saya ingin langsung untuk kira-kira apa yang saya persiapkan untuk mengikuti lomba tersebut. Kebetulan saya ada masalah dalam itu Pak Adit, ada masalah dalam penyajian, cara penyajian puisi seperti apa gitu. Terus juga tema yang harus saya ambil itu lebih baik apa untuk agar sesuai dengan perkembangan PAI zaman sekarang. Oke, baik. Ini kita akan coba ngobrol dulu saja. Bisa diceritakan kondisi persiapan menulis puisi dari Pak Dan sudah seperti apa kondisinya? Ya, sampai sejauh ini sebelumnya saya masih berkutik di tema Pak. Jadi saya baru lihat video YouTube, gitu, baru lihat contoh-contoh perlombaan yang sudah dilaksanakan tahun kemarin misalkan. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih gitu pelaksanaan dan juga nanti ketika teknisnya seperti apa gitu. Jadi saya masih berpikir di tema apa. Itu bingung tema itu sekarang yang tren apa sih gitu ya dalam PAI. Misalnya sekarang juga sudah beberapa ada skala prioritas itu ya untuk menentukan temanya. Di antaranya di sini saya ada tema tentang PAI itu kan sangat berkaitan dengan akhlak ya Pak. Jadi lebih ke bagaimana mengurangi kenakalan remaja misalnya di bidang pergaulan bebas gitu, ataupun seperti tawuran yang masih ada sampai sekarang gitu. Itu kan sangat berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Iya, bagus Pak Adam ya. Ini merupakan awal yang baik ya, konsep yang sudah Pak Adam susun. Berikutnya, apakah Pak Adam sendiri merasa mampu untuk bisa menulis puisi yang akan diikutsertakan dalam lomba? Insya Allah Pak Adit, saya pribadi karena memang ini juga sebuah tantangan bagi saya dan ini juga perkembangan bagi diri saya harus berani diambil. Jadi saya insya Allah bisa dan mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, insya Allah mampu Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ini juga awal yang baik karena pada prinsipnya segala sesuatu hal harus kita merasa mampu dulu, insya Allah ya. Oke, Pak Adam, kira-kira apa yang akan Pak Adam siapkan untuk persiapan lomba menulis puisi ini? Hal apa saja kira-kira? Untuk langkah berikutnya tentu saja saya ingin tadi ya segera menentukan tema dan juga segera membuat draftnya gitu ya, draft puisinya, tentu saja dengan melihat contoh-contoh yang ada dan juga bertanya kepada yang sudah ahli di bidangnya tentu saja. Juga mulai nanti saya akan setelah mempunyai tema menyusun draft, nanti akan saya praktek ini
praktek latihan secara intensif juga berkala agar mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin. Oke ya, bagus Pak Adam ya. Selanjutnya untuk bisa mencapai tujuan yaitu Pak Adam bisa bagus yang bisa menjadi juara dalam lomba cipta puisi ini, kira-kira apa rencana Pak Adam yang akan ditempuh langkah-langkahnya? Oke, saya berkomitmen Pak Didi, kita harus percaya diri juga. Saya di sini mencoba untuk percaya diri dan berkomitmen, latihan sebanyak mungkin, juga mempersiapkan baik itu dari segi intonasi suara saya, gestur tubuh saya, maupun nanti dalam penguasaan panggung tentu saja, dan juga ketepatan waktu dan juga kesesuaian tema dan teks saya dengan tema yang saya ambil dengan KPAI-an. Intinya saya percaya dengan istilah practice make perfect. Jadi sebanyak mungkin latihan karena masih ada waktu juga. Oke. Terima kasih Pak Adam. Pak Adam sudah punya seperti mindset ya, practice makes perfect. Itu merupakan suatu pegangan yang baik ya apabila kita miliki dan untuk diamalkan gitu ya. Oke Pak Adam, selanjutnya ini kan lomba ada sekitar 2 pekan lagi. Kapan nih Pak Adam akan mulai mengimplementasikan rencana dan persiapan dan barangkali apakah ada seseorang atau siapa yang akan mengingatkan Pak Adam untuk melatih menulis puisi ini? Oke, sebelumnya karena saya juga punya kesibukan lain tadi, di samping saya harus mempersiapkan lomba ini, saya juga sebagai pengajar di SMA Al-Fas Sentari. Jadi insya Allah di sini saya akan membuat to-do list, dan juga skala prioritas, dan juga tentu saja mempersiapkan bimbingan. Nanti saya akan meminta tenaga ahli gitu ya, ahli dalam bidang ini untuk melatih saya dan juga menyesuaikan dengan jadwal beliau misalnya kapan. Di sejauh ini saya akan tahap pertama saja membuat draft dulu sesuai dengan tema, lalu nanti mulai menyusun rundown untuk latihan kapan-kapannya. Itu yang akan saya lakukan secara Baik, ini rencana yang terstruktur menurut saya ya, karena apabila dibuat semacam rundown jadi akan jelas kapan mulainya, kapan selesainya gitu. Jadi akan lebih terarah dan teratur seperti itu ya. Oke Pak Adam, tentunya ini berarti menulis puisi itu berproses gitu ya. Nah tadi Pak Adam sudah punya rencana, kemudian persiapan-persiapan yang akan diimplementasikan. Ini saya rasa sudah cukup ya untuk menjadi modal penting untuk persiapan lomba cipta puisi. Nah ini tinggal diaplikasikan saja, dan tentunya menulis itu memiliki suatu hubungan yang memang berproses. Artinya saya masih ingat dengan sebuah pepatah yang menyatakan bahwa scribo ergo sum. Dengan menulis maka kamu ada. Bahasa dari kira-kira mengetahui scribo ergo sum. Yunani? Betul sekali ya. Nah itu langkah untuk kita berpijak untuk menulis. Jadi dengan kita menulis maka kita ada. Karena dengan karya kita ada ya, menandakan kita ada, berkontribusi, kita pernah berpikir meluangkan waktu untuk menciptakan puisi seperti itu. Ya silakan, saya dukung langkah-langkah yang akan Pak Adam tempuh. Mudah-mudahan semua dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Pak Adit atas segala masukannya, advice-nya yang luar biasa, dan insya Allah itu sangat bermanfaat. Amin. Sama-sama Pak Adam. Lancar ya. Terima kasih Pak Adit telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya tentu saja. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Pak Adam. Sukses.